cairan tubuh itu kan terbagi menjadi dua, ada intraseluler dan ekstraseluler. Nah, untuk intraseluler itu ada 60% di dalam tubuh. Kalau untuk ekstraseluler ada 40%. Nah, untuk ekstraseluler itu dibagi jadi dua bagian lagi, yaitu interstisial dan plasma. Kalau untuk interstisial itu 35% dan plasma 5%. Untuk kebutuhan normal cairan dewasa yaitu 40 sampai 50 ml per kilogram berat badan per 24 jam. 40 berapa Kak? 40 sampai 50 ml per kilogram. per cc per kilogram berat badan dalam 24 jam. Kemudian pengkajian untuk status cairan yaitu ada hemodinamik. Hemodinamik itu terdiri dari tekanan darah, terus heart rate, terus respirasi juga, saturasi oksigen, sama suhu gitu. Terus untuk pengukurannya yaitu dengan CVP atau Central Vein Pressure. Nah, itu untuk nilai normalnya. Untuk dengan penggunaan manual itu 8 sampai 12 cm H2O. Ya, kalau untuk dengan transducer itu normalnya 5 sampai 10 mm Hg. Ya. Terus untuk 5 sampai 10 mm Hg. Untuk pengkajian yang ketiga yaitu urine output, meliputi diuresis sama balance cairan. Sama untuk pemeriksaan fisiknya turgor kulit, kekuatan nadi perifer, kuat atau lemah. Kemudian untuk pemeriksaan labnya yang dilihat HB, ya, terus hematokrit, ureum kreatinin juga masuk, Bisa. sama elektrolit. Betul. Sama untuk terakhir radiologi torak foto. Ya, kalau torak foto yang dilihat apanya? Kalau toraks, mau tahu status cairan, lihatnya adanya tanda apa di toraks tuh? Ya, efusi. Tandanya berarti adanya hipervolemik, adanya kelebihan cairan. Ada efusi pleura, tandanya pasiennya ada hipervolemik gitu. Kalau echo, lihatnya IF itu kontraktilitas ya? Iya. Ya, bisa jadi pengaruhnya nanti lebih ke perfusi sih ya, lebih ke perfusi sebenarnya itu. Ke afterload, betul, ke afterloadnya ya dia. Sama satu lagi, biasanya di echo juga ada gambaran kalau pasiennya ada efusi juga ada ya, bisa ya, efusi pleura bisa kelihatan, efusi perikat juga bisa kelihatannya gitu. Oke, lanjut. Apa? Gantian. Oh, gantian, iya atuh gantian. Tambahin atuh. Tambahin. Udah pernah dapat, yang udah pernah dapat ya, yang udah pernah dapat. Lah, lu ibu malam-malam ada di sini loh. Malam itu udah dimulai. Untuk tanda-tanda hipervolemik itu ada udem anasarka, terus frotis putum, ya, Frotis putum tuh tahu nggak teman-teman frotis putum? Ya, jadi sputumnya tuh kayak ada bercak-bercak pinknya ya. Beda sama kalau pasiennya hemaptisis ya, ada perdarahan, batuk berdarah, beda. Hiper tadi ya? frotis putum. Froti, Ya, froti. tanda-tanda hipervolemik. Hipervolemik dia, ada frotis putum dia. Kemudian asites ya, terus ada ronki sama dyspnea. Ronchi atau crackles juga bisa ya. Dyspnea pasiennya bisa jadi berat ya nafasnya dia. Itu terus selanjutnya untuk hipotensi yang dipantau yaitu Hipovolemik. Hipovolemi. oh iya hipovolemik. Saya nyatetnya hipotensi. Hipovolemik bisa hipotensi. Kayaknya kemarin kemalaman ya. Iya, emang tengah malam, bener. Baru kali ini nih aku kasih materi pagi-pagi, siang. Kalau hipovolemik tanda-tandanya yaitu hipotensi, kemudian heart rate meningkat, terus CVP menurun ya, sama urine outputnya atau diuresisnya di bawah normal. Gitu. Diuresisnya di bawah 0,5 ml per kilogram per jam. Iya. Oke. Lanjut, ada lagi terkait ini cairan. Enggak sih ya, itu sebenarnya poin-poin Basic. pentingnya aja ya aku ambil ya. Terkait
bagaimana kalian mendeteksi status cairan pasien, apa aja, mulai dari pengkajian fisik terkait lihat hemodinamik atau pemeriksaan penunjang ya, seperti lab ataupun radiologi. Terus yang kedua harus bisa bedain mana yang tanda hipovolemik, mana yang hipervolemik. Itu. Yang ketiga tata laksananya, berarti ya kalau misalnya hipovolemik pasiennya kalau sampai ke shock ya harus ada resusitasi cairan. Resusitasi cairan itu biasanya dipilih cairan yang jenisnya adalah isotonik ya, yang sama dengan konsentrasi tubuh. Apa contohnya yang tersedia di sini? Ada asering, ada Ringer laktat ya, ada NaCl 0,9% gitu. Tapi biasanya paling dipilih adalah asering ya, yang enggak kalau misalnya pasiennya ada hiponatremi, oke, boleh pakai NaCl 0,9% gitu. Atau kalau pasiennya ternyata yang lain mau pakai Ringer laktat pun nggak masalah gitu. Terus kalau misalnya kalau udah sampai shock ya, dia bisa resusitasi cairan. Terus yang berikutnya kalau misalnya untuk cairan tuh sebenarnya ada jenis selain tadi ya, hipotonik, isotonik, hipertonis, itu kan tergantung dari konsentrasinya ya. Itu lihat dari osmolaritas cairannya. Jangan lupa diperhatikan ketika kita mau memberikan cairan, device apa yang terpasang pada pasien, alias aksesnya di mana. Ya, kalau di sini 90% pasien sudah pakai CVC, tapi di tempat teman-teman kan aku dengar cerita enggak kayak gitu ya. Jadi tolong banget itu dijadiin notes buat kita ketika nanti melakukan resusitasi cairan kah atau segala macamnya, memberikan cairan, intinya cairan ke pasien ya. Gitu. Jadi setiap cairan itu pasti ada osmolaritasnya. Kemudian device-nya apa yang cocok nih, yang bisa gitu. Kayak misalnya kalau isotonik mah aman ya gitu, mau pakai infus perifer nomor berapapun bisa gitu. Tapi kalau udah mulai isotonik tapi dicampur, ada elektrolitnya ya kan bisa ya. Kalau pasiennya ternyata koreksi elektrolit, koreksi kalium, kalau nggak pakai CVC vena sentral dia nggak akan murni ya, pasti akan di rekon dengan cairan biasa, contohnya NaCl, asering, Ringer laktat, misalnya KCl 25 mg dalam NaCl 500 cc, jalannya dalam 12 jam gitu. Contohnya kayak gitu, nanti dilihat lagi. Atau dia koreksi apa nih? Koreksi Bignat ya, koreksi Bignat. Bignat itu berapa osmolaritasnya? Gitu. Bignat itu bahaya banget ya dia, karena sebenarnya konsentrasinya pekat juga ya. Jadi kalau dulu sebelum di sini di rumah sakit aku yang lama pun tidak semua pasien terpasang CVC. Dan kalau mau masukin MgSO4 atau Bignat itu minimal harus terpasang nomor 16. Kalau nggak 16 nggak berani. Aku juga nggak akan berani masukin. Kayak di IGD tuh nggak berani masukin kalau nggak nomor 16. 18, minimal 18 sih, tapi kalau bisa 16. Gitu ya, dipasang. Karena dia ada tuh di setiap device itu dia ada apanya ya? Ada ukurannya, ukuran misalnya yang 18G gitu ya gauge, dia ukurannya sekian diameternya, terus dia bisa masuk sampai berapa cc per menit atau ya, berapa liter per jam gitulah ya hitungannya. Itu nanti bisa dilihat di masing-masing kemasannya ya, kemasan device-nya. Gitu juga vena sentral. Kalau vena sentral tuh dia osmolaritas 600 ke atas mah udah aman banget dah, udah pasti bisa vena sentral ya. Kalau yang si NaCl 3% itu berapa tuh osmolaritas? Sampai 1200 loh itu loh dia loh osmolaritasnya. Gitu. NaCl mah ya 300, sharing 300, masih 300-an. Kalau udah mulai ada yang pekat-pekat kayak gitu tuh udah bisa di atas 1000 ya. Bayangkan gitu. Kalau misalnya kita nggak aware, nggak take note tentang soal itu, kan kita jadi tidak safety ya ke pasiennya ya gitu. Kita bisa menimbulkan masalah baru pasiennya. Itu sih yang sering aku ingetin aja. Itu terkait cairan. Oh iya, tadi kan ada untuk resusitasi, kemudian ada lagi yang untuk maintenance ya. Kalau maintenance kan tergantung kebutuhan cairannya ya. Saya dalam 24 jam kebutuhan cairannya adalah 1800 misal. 1800 ini dari mana aja nih? Dari intake oral kah, ditambah
ada nutrisi parenteral, TPN ya, TPN. Kemarin ada yang mendengar aku ngomong TPM. TPM bukan tetes per menit ya. Total Parenteral Nutrition ya. TPN itu misalnya dia dapat total parenteral nutritionnya, TPN-nya entah bentuknya apa nih, tergantung kebutuhannya. Apakah protein yang mengandung protein aja, atau yang ada mengandung asam lemak plus protein, atau yang lain. Kalau disebutin merek sih banyak ya, misalnya yang paling common tuh, yang paling sering tuh yang ada protein dan glukosnya itu asam apa sih yang kita dipakai, B-fluid. Kalau di sini ya dia udah ada protein, udah ada glukos, dia lumayan tuh ya, B-fluid ya. Kalau dia butuh lipid atau lemak, dia yang pokoknya bentuknya kayak susu lah ya itu ya. Bisa Clinimix, bisa Clinolake, bisa Smooth Lipid namanya juga ya, banyak deh pokoknya ya. Merek-mereknya aku nggak gitu hafal. Atau yang udah semua tuh biasanya yang digabung, yang dicampur itu yang itu ya, Clinimix plus Clinolake ya, itu bisa dicampur tuh, dia bisa dicampur, dimasukin. Nah, Kabiven juga tuh dia udah lumayan banyak tuh isinya ya, dia udah lumayan lengkap tuh. Kalorinya sampai 1400 kalau nggak salah Kabiven itu gitu. Clinimix juga lumayan tuh, dia udah sampai 1000-an dia kalorinya ya, banyak. Ataupun TPN yang kalau teman-teman yang di ruangannya juga merawat anak, itu sangat common kita melakukan racikan TPN sendiri ya. Kalau anak tuh lebih spesifik lagi, dia butuhnya pertama, nggak salah ya, aku bahas ini aja. Soalnya dia anak, gearnya mau berapa? Ada yang punya pengalaman pegang anak nggak di sini? Nggak seru. Iya, bayi anak, bener. Bayi anak dari mulai neonatus, bayi anak itu dia ngitungnya pakai gear, mau ngitung kebutuhan cair total parenteralnya, TPN-nya. Gearnya berapa, mau dikasih gear berapa. Kalau anak dengan sakit kritis alias anak-anak di ICU, gear minimalnya tuh 4. Nggak pernah anak ICU, anak picu dikasihnya di bawah 4, jarang. Minimal gear 4. Gear 4 nanti dihitung tuh, dengan gear 4 dia adalah membutuhkan sekian kalorinya, dapetnya dari mana aja. Dia ada sekalian nyambung nutrisi ya ini ya, misalnya dia butuh natrium, pasiennya hiponatremi, dapat nih natrium dari mana nih, adalah cairan, misalnya KN apa nih, KN2B, KN3B ya, kalau anak tuh banyak ya gitu. Yang ada kaliumnya juga nanti ditambah, dia ada hipokalemi juga, ya udah tambahin KCl berapa max, 100 max misal, tambahin KCl 100 max. Terus pasiennya dipuasakan, nggak ada intake-nya per orang, nggak ada, semuanya dari TPN. Ya udah di fullkan kebutuhannya semuanya dari total parenteral nutritionnya, TPN-nya gitu. Misalnya dengan kebutuhan masuk glukosnya yang berapa persen, yang 5% kah, yang 10% kah, atau yang 40% bisa gitu. Kalau anak lebih spesifik lagi pokoknya. Kalau dewasa biasanya cincai ya, gampang gitu, maksudnya bukan gampang gimana, langsung ya udahlah B-fluid, ya udahlah Clinimix, Kabiven gitu ya. Kalau anak jarang banget masuk kayak gitu, bikin sendiri pasti dia, racikan sendiri. Itu biar seger. Ya, jadi gitu kalau yang dewasa. Kemudian untuk intake per oral, TPN, obat-obatan jangan lupa dihitung. Terakhir baru sisanya. Dari 1.800 udah diambil ini, misalnya dikurangin 1.500, ada sisa 300 nih, ngambilnya dari mana? Ya udah tambahin lah dah cairan maintenance-nya gitu. Biasanya entah asering, entah hinjar laktat dan sebagainya, tergantung kebutuhannya gitu. Nanti lihat aja di komposisinya ya, komposisi di setiap cairannya gitu. Kemudian ada lagi. Nah, kalau yang resusitasi, ayo coba resusitasi yang di IGD berapa rumusnya kalau pasien untuk resusitasi cairan, pasien-pasien shock berapa? 200 cc. Resusitasi loh ini, bukannya loading. Resusitasi minimal. Nah, resusitasi 1000 langsung pasiennya masuk kan?
Iya, sampai 2.000 dia masuk. Pak Ade aja 2.000 ya, 2 liter dia masuk. Tapi nggak masuk, nggak dilihat. Maksudnya tetap harus dilihat pasiennya ada riwayat gangguan kardio atau enggak ya, gangguan jantung apa enggak gitu. Tapi kalau di sini itu kan pasien biasanya di UGD ya, resusitasi itu di IGD biasanya, di ICU mah udah BHL kan, udah bantuan hidup lanjutan. Ya pasiennya udah mulai mengarah-arah pre-shock nih kayaknya nih. Udah apa nih tanda-tandanya pre-shock? Coba tanda-tandanya pasien pre-shock? Nadi, heart rate naik, tensi turun, akralnya dingin. Oke. Penurunan kesadaran bisa. Urin outputnya menurun ya, diuresisnya menurun. Tuh udah masuk pre-shock tuh ya dia ya. Gitu. Apa yang dilakukan? Loading baru minimal 200 ml bisa. Atau kalau yang ada gangguan jantung 150 juga bisa ya. Dalam berapa menit? Dalam berapa jam? 30 menit. Ya, 30 menit minimal ya di sini. Tapi kalau dari jantung senangnya tuh cepet dia, 15 menit kalau jantungnya. Bahkan 500 dalam setengah jam doang mereka biasanya. Ya namanya juga loading, kalau kata mereka namanya juga loading. Kalau nggak loading, kalau nggak segitu namanya bukan loading kata mereka gitu. Oh ya udah ya. Gitu kan. Habis itu pasiennya dyspnea, efusi. Itu sering terjadi ya. Tapi kan yang penting kan sirkulasinya teratasi dulu ya. Gitu. Nanti kalau masalahnya kalau sirkulasi nggak teratasi, dia merembetnya udah kemana-mana tuh nanti ya. Ya apalagi kalau pasien sampai jatuh ke fase shock, udah susah lagi kita nanti buat ngangkat hemodinamiknya. Gitu. Jadi kalau bisa masih di fase pre-shock itu harus kita tangani. Gitu ya, lihat intake outputnya, balance-nya berapa. Kalau di ICU ada balance kumulatif ya. Kalau kita kan mengenal balance kumulatif. Ini berapa nih balance kumulatifnya? So kita mau loading nih. Lihat dulu balance kumulatifnya berapa. Waduh, udah minus 10.000 nih. Gimana nih kira-kira bakal loading nggak nih? Kalau minus udah positif 10.000 nih, gimana nih kira-kira bakal loading nggak nih? Pertimbangannya bakal loading nggak? Loading nggak, tapi biasanya diturunin. Ya, volumenya diturunin dia. Kita namanya juga kadang loading itu fungsinya ya memang untuk mengatasi pre-shock, atau kadang kita buat challenge ya. Ini beneran gak nih perubahan hemodinamiknya karena kurang cairan ya. Perubahan hemodinamik itu penyebabnya banyak ya sebenarnya ya. Gitu. Tapi kita mau tahu nih ya, udah kita challenge aja dulu. Bisa jadi itu ya tadi buat challenge juga dia. Kita mau tahu itu bener nggak karena kurang cairan. Terus apalagi kalau misalnya pasien CKD. Kalau pasien CKD, kalau memang dia pasien CKD bukan berarti dia nggak mungkin dalam kondisi kurang cairan ya, malah sering banget loh. Perhatiin nggak, pasien CKD itu malah sering banget kondisi di kurang cairan. Kitanya yang terlalu meretriksi atau gimana gitu ya, kok bisa dia sampai di kondisi kurang cairan gitu. Jangan lupa tetap ya kebutuhannya ada setiap, walaupun pasien dalam kondisi restriksi cairan karena kondisi gagal ginjal, tapi dia harus dipenuhi kebutuhan cairannya gitu. Harus di maintenance tuh ya, kita harus tahu gitu loh. Ini pasien CKD kebutuhan 24 jamnya berapa nih cairannya, misalnya 800 cc. Oke, ini udah 6 jam nih berlalu, baru 100 cc yang masuk, kita nggak ngeh gitu. Apa akibatnya? Ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda kurang cairan tuh, tapi kita nggak menangkap tanda itu gitu. Itu yang jangan sampai ya teman-teman ya. Itu lihat lagi fungsinya kita menghitung balance per jam itu apa ya, buat itu, buat kita menyadari adakah kekurangan atau kondisi-kondisi yang ternyata dari cairan sumbernya gitu, entah itu kurang cairan atau kelebihan cairan ya. Jadi bukan cuma sekadar menghitung buang urin per 1 jam, per 2 jam, per 3 jam, tulis aja gitu. Tapi kalau nggak sempet ngitung kan kita bisa ya ngira-ngira ya gitu ya. Pasien per 3 jam
urinnya cuma 50, beratnya aja udah 60 kilo pasien, otomatis pasti udah berapa diuresisnya, udah di bawah 1 pasti itu kan, udah gitu aja kalau kita nggak sempat ngitung benernya ya gitu. Oh iya, ini kok diuresisnya turun ya, kenapa ya gitu. Apa yang harus dilakukan pertama kali kalau kita melihat urin output pasien itu turun dari sebelumnya? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Cek mampet apa enggak. Tuh, itu yang harus diingat. Cek device nomor 1. Itu kadang terlewat loh teman-teman loh. Iya, terlalu. Aduh, ini kenapa nih pasiennya? Gak ada urin. Furosemid. Udah nyari furosemid baik. Padahal ternyata ada sedimen di kateternya. Sedimennya udah sampai nyumbat kateternya gitu. Ya, lihat dulu itu. Kemarin tuh Ibu Sri Rahayu. Aku pegang Ibu Sri Rahayu. 3 jam gak ada urin. 3 jam kemudian cuma 5 cc. Curiga. Harus curiga lah, kenapa? Sebelumnya dia nggak pernah ada riwayat urinnya turun tuh, nggak pernah. Tiba-tiba aneh ya, kenapa? Terus setelah aku sepul keluar 850, bayangkan itu. Ibunya juga kayaknya ya udah lansia yang nggak begitu ngerasa ya kayaknya ya. Jadi dia juga nggak ada keluhan, itu ada 850 cc urin di vesikanya dia. Kalau kita mah udah heboh itu kebelet pengen pipis ya kan. Enggak gitu, tapi ya jadi harus ada pertimbangan, kita mengecek device-nya dulu apakah tertekuk, apakah ada sumbatan gitu ya. Sama kalau halnya tiba-tiba kita melihat di monitor pasiennya 0 alias asistol. Kenapa ini 0? Cek dulu apakah ada yang terlepas elektrodanya ya kan, apakah ada yang ternyata elektrodanya ternyata udah nggak nempel gitu loh, atau kabelnya yang lepas. Juga saturasi, kok pasiennya desat nih, tadi BB aja gitu, kita cek dulu, pindahin bener nggak kabelnya terpasang gitu ya, sambil kalau pasiennya pakai venti langsung fraksinya dinaikin 100% gitu ya kan, kita kasih hiperoksigenasi dulu, pencet itu kan ya 2 menit, lumayan ya 100% ya, sambil kita bener-benerin tuh cari tahu nih kenapa ya saturasinya turun ya gitu. Terus kan kalau kita monitor, kita nggak cuma lihat angka ya, tapi lihat apa? Grafik. Ya, fungsinya monitor itu kan bisa disetting. Mau kita tampilin apa enggak grafiknya? Kalau kita tampilin grafiknya, berarti kita harus tahu apa arti grafik di monitor. Nggak cuma ada cacing berjalan, ada tali tambang begitu. Kalau lihat RR kan kayak ruwet banget, itu kenapa RR begitu ya? Tuh lihat tuh si Bapak Yusuf, kenapa dia begitu? Grafik RR-nya. Sini gerak, nih ya kan? Tuh, kenapa EKG-nya dia begitu? Gitu kan? Itu fungsinya harusnya dimunculkan dan kita harus tahu itu apa artinya gitu. Kalau di saturasi ada bintangnya, bintang 7, bintang 1, 2, 3 doang ya. Nah, biasanya dia menentukan apa? Pulse tuh, kalau bintang pulse makin naik bintangnya berarti pulse-nya makin kuat. Kalau udah turun bintangnya cuma 1 atau 2, atau ada lagi cuma pulse undetected, berarti pulse-nya tidak kedetek. Ada tulisan tuh pulse undetected, udah nilainya aja nggak ada itu saturasinya. Ya entah memang perifernya sudah tidak teraba pulse-nya, atau memang ternyata akralnya dingin. Itu ngaruh banget loh kalau akral dingin juga ya. Ya akral dingin bisa menunjukkan perifernya nggak nyampe ya. Sirkulasinya nggak nyampe ya ke perifer ya. Bisa kita mungkin dihangatkan dulu gitu ya kalau mau tahu. Kalau mau kita double check lagi, benar nggak saturasinya nggak kedetek di sini. Gitu. Terus apalagi tuh kalau misalnya yang sering-sering itu tuh elektroda, pulse. Itu udah masuk materi hemodinamik ya? Iya, ini nyambung aja lah, nggak apa-apa kan? Iya. Biar Udah berarti ya, cairan udah ya? Iya, nanti balik lagi ke cairan dosis. Sekalian nyambung aja. Tuh, aku kalau kamu kayak gitu, enakan langsung disambung-sambungin. Apalagi kalau udah ke pasien, udah dia langsung set gitu. Terus, nah kalau terkait cairan sih, kalau general cairan udah, sama jangan lupa cairan itu pasti dibarengi dengan elektrolit. Yang ini Nes, kan ada tanpa IWL sini ya, mungkin boleh dijelasin kan Nes, alasannya jadi tanpa IWL itu? Sebentar ya, oke Nes, diprovide sebaik mungkin dan sebagainya. Adek, besok seperti ini
beban kita sangat berat. Kenapa sih harus? Semangat. Ya udah bisa, ini pasti bisa. Oke. Oh ya, kalau IWL. Jadi waktu itu pertimbangannya adalah karena di ICU sini dingin, jadi IWL-nya diabaikan gitu. Katanya kan pasiennya tidak berkeringat di sini, katanya gitu kan. IWL itu kan evaporasi ya, keringat ya, itu saya bawa terus. Sebenarnya nggak cuma dari itu ya kan sel itu bermetabolisme juga pasti membutuhkan cairan ya, sebenarnya dari situ juga bisa. Cuma tapi pertimbangan anestesi nggak usah pakai IWL gitu. Jadi ya sudah, kita kan kolaborasi ya terkait, nanti kan nyambungnya terkait kebutuhan cairan dan lain-lainnya gitu. Jadi ya sudah, jadi kita nggak pakai IWL. Nanti kalau di tempat rumah sakit teman-teman silakan membuat kesepakatan dengan DPJP-nya mau pakai IWL apa enggak gitu ya. Kalau saya anak pakai IWL, walaupun kondisinya dingin tetap pakai IWL gitu. Kalau anak ya, lagi anak kan tergantung usia, IWL-nya berapa ya kan, berapa cc per kilogram berat badan gitu. Terus apalagi, oh ya IWL udah. Elektrolit ya tadi, elektrolit ya. Kalau cairan pasti nyambungnya ke elektrolit juga. Yang common adalah natrium, kalium, kloride, kalsium, magnesium ya. Kalau natrium biasanya dia apa nih, nyambungnya ke sistem apa nih kalau natrium? Paling gampang, kalau terjadi imbalance natrium biasanya betul status neurologi, sistem neurologinya pasti yang terganggu pertama kali adalah sistem neurologinya kalau imbalance elektrolit ya. Hiponatremi pasiennya bisa kehilangan kesadaran, hipernatremi juga bisa penurunan kesadaran gitu. Kenapa bisa? Kalau hipo kenapa turun, kalau hiper juga kenapa turun? Kenapa tadi kan jawab? Kenapa tuh? Lupa. Kemarin Kenapa tuh? Kenapa? Kalau yang hipo kenapa bisa penurunan kesadaran? Yang hiper juga kenapa bisa penurunan kesadaran? Kalau yang bikin udan cerebri hiponatremi apa hipernatremi? Hiponatremi. Kalau hipernatremi dia bikin apa? Memicu kejang pada pasien stroke. Bisa bikin kejang juga dia. Hipernatremi ya. Coba dijelasin Nurse Jen. iya, jangan setengah-setengah. Air masuk. Jangan. Iya. Jangan masuk. Ini tidak masuk di daftar ini. Uci. Jelaskan, Ci. Tadi kan udah dibaca, tinggal dibaca. Bentar. Bisa membuat kejang ya, bisa ya, dia ya membuat kejang, dia membuat kesadaran pasiennya. Iya. Enggak, bukan secara langsung. Terus kalau masih ada yang mau ngomong. Iya. Kalau hiper itu ketegangan otot saraf. Iya. Ya, cakep. Jadi kejang, terus pasien udah kesadaran lagi habis kejang ya kan? Iya. Betul ya. Kalau manajemennya gimana? Manajemen hiponatremi. Pemberian NaCl 3%. Koreksi ya, koreksi NaCl 3%. Ini keluar di OSC kayaknya. Hah? Keluar nggak ya? Keluar ini pasti. Terus habis itu apalagi yang bisa dilakukan? Manajemen hiponatremi nih. Koreksinya dia dengan kecepatan koreksi 2 meg 1 sampai 2 meg, betul ya. Kemudian kalau hipernatremi apa yang bisa dilakukan? Manajemennya adalah cairan. loading cairan. Nah, Apa?
atau cairannya bisa diganti pakai dextrose ya, betul, dikasih gula ya, kasih gula pasiennya ganti. Lanjut ke kalium. Kalau kalium itu dia nyambungnya kemana? Sistem apa yang biasanya paling terganggu? Dari kardiaknya ya, jantung. Apa yang terjadi kalau pasiennya hipo? Apa yang terjadi kalau pasiennya hiper? Tanda apa yang bisa ditangkap? Hipo, aritmia. Kalau hiper, pitol. Kalau gitu kenapa? Menurunkan mortalitas usus, otot usus. Menurunkan kontraktilitas usus ya, karena dia ininya otot sih ya, sebenarnya lebih ke otot. Selain otot jantung, dia juga di otot GI ini ya, bagian gastro itu salah satunya usus. Dia menunjukkan kontraktilitas usus juga ya. Pasien-pasien hipokalemi bisa jadi loh pasiennya nggak BAB karena apa? Ternyata hipokalemi, jadi nggak ada kontraktilitas di ususnya gara-gara hipokalemi gitu, nggak bisa BAB jadi pasiennya. Iya, suka kelewatan ya kalau dewasa ya. Itu kalau anak tuh udah pasti, kok pasiennya belum BAB ya? Coba cek elektrolit, langsung kayak gitu. Coba cek elektrolit, kaliumnya. Kalau anak gitu deh pasti langsung. Sulit ujungnya. Betul. Ya. Kalau hiper tuh apa tadi? Pitol ya yang paling terlihat. Iya, bisa takikardi rasanya. Gangguan irama jantung, betul ya. Hipo juga gangguan irama sih ya, gitu. Tapi lebih ke aritmia kalau hipokalemi ya. Tuh, apa manajemennya? Manajemen hipokalemi. Koreksi kalium dengan KCl ya. Berapa dosisnya? Ada ya 1 mg per kilogram berat badan maksudnya. Iya ya, ada sama ya, kalau natrium juga ada koreksi cepat, koreksi lambat. Kalium juga ada ya, koreksi cepat, koreksi lambat. Gitu ya. Biasanya kalau 25 mg bisa di drip dalam 4 jam. 50 mg bisa di drip dalam 6 jam. Ya, maksimalnya berapa dalam 24 jam? 200 mg ya. Sampai 200 mg ya dalam 24 jam. Kalau anak tuh lebih ekstrim. Dia kalau koreksi hipokalemi beneran 200 mg dalam 24 jam kalau anak. Langsung ya? Iya, langsung. Yes. Maksudnya langsung dibikin 200 mg dalam 24 jam gitu. Kalau ini kan ya ada 50 mg ya dalam 6 jam gitu. Kalau anak biasanya lebih ini. Ya. Kalau hiperkalemi GIG ya, GIG itu apa sih kepanjangannya? Insulin correction. Koreksi, ya mantap. Terus selain GIG banyak ya kalau dia manajemennya ya, manajemen hiperkalemi bisa pakai GIG, bisa CA-gluconas, salbutamol, betul ya, sama hemodialisa juga bisa. Ya pastilah ya, emang dia ngeluarin elektrolit ya. Gitu. Nah kalau hipokalsemi, kalsium jika di bawah 8,5 mg ya, dia bisa lihat dari status neurologinya, kardiovaskularnya, neuromuskularnya ya. Kalau ini aku sebenarnya jarang juga ya kalau kalsium, magnesium tuh kayaknya nggak terlalu gimana gitu ya kita ya. Kalau udah bener-bener pasiennya persisten takikardi tuh biasanya tuh baru coba deh cek magnesiumnya, CAMG-nya gitu. Kalau dia persisten takikardi ini nggak turun-turun gitu, baru dilihat tuh biasanya CAMG-nya gitu. Atau kalau misalnya pasien-pasien ada kejang juga bisa dilihat ya CAMG-nya ya. Iya. Gitu. Kalau bisa jadi karena hipokalsemi pasiennya kejang. Bisa juga kalau dulu tuh aku punya teman dia kaku tangannya kayak gini gara-gara hipokalsemi. Ternyata dicek elektrolit 4-nya plus CAMG, gara-gara hipokalsemi ternyata nggak bisa digerakin, dia kayak gini tangannya kontraktor. Makanya ternyata gitu gara-gara hipokalsemi dia. Agak serem juga ya. Dia kalau hipokalsemi manajemennya itu dia pakai CA-gluconas ya, dia
tergantung dia ada di hipokalsemi ringan, sedang atau sedang. Dibilangnya dosisnya ini aku juga nggak terlalu hafal, 1 sampai 2 gram IV dalam 4 jam. Kalau yang hipokalseminya sedang ke berat bisa sampai 4 gram langsung ya dalam 4 jam. Kalau yang hiperkalsemi dia sampai bisa, kalau dari neurologinya sampai penurunan kesadaran, bisa aritmia, bisa ada ileus ya, bisa juga ada azotemia dibilangnya, ureumnya naik ya. Kemudian dia manajemennya dengan dehidrasi dan pemberian diuretik ya, dan juga sampai ke dialisis kalau hiper. Kalau yang hipomagnesemia itu magnesium di bawah 1,7 ya, normalnya 1,7 ya. Dia dengan koreksinya dibilangnya atasi masalah yang berhubungan. Nah, masalah apa yang berhubungan itu biasanya dia berhubungan dengan termasuk pemeriksaan kalsium, fosfor, sama albumin. Dilihat juga ya pasiennya ada albuminnya menurun apa enggak, atau biasanya dia karena ada ada masalah di GI tract-nya biasanya juga ya. Kalau yang hipermagnesemia dia yang terdampak itu adalah sistem neuromuskular dan kardiovaskular dengan biasanya ada yang asimptomatik, ada yang simptomatik. Kalau yang asimptomatik sih nggak perlu nggak perlu ditata laksana, bisa juga pakai diuretik, atau kalau yang simptomatik biasanya dia pakai CA glukonas dengan dialisis juga, ada dialisis. Biasanya pada pasien-pasien dia kayak KAD, adanya tumor, terus adanya insufisiensi adrenal. Ya, pasien-pasien hipermagnesemia, peningkatan magnesium. Oke. Itu terkait elektrolit. Insufisiensi. Oke, itu terkait elektrolit. Ada yang mau ditanya? Cairan elektrolit, nutrisi, nyerempet. Tambahan nutrisi. Selain TPN, enteral itu bisa pakai NGT, nasogastrol tube, gastric tube, atau kalau pasien udah dengan gangguan menelan dan diprediksi akan lama, biasanya udah pasang PEG juga ya. PEG itu yang dipasang di sini. Dia langsung di gasternya di sini ya, masuk ya. Itu. Pernah lihat pasien dengan PEG? Kemarin ya, ibu yang di bed 14. Ya, Ibu Ira kalau nggak salah. Ya, itu dengan PEG dia. Biar nggak bolak-balik masang NGT ya. Dia kan tindakan yang traumatik soalnya. Jadi dipasang PEG, pasien-pasien keganasan terus juga sering banget dipasang PEG gitu ya. Bisa sama, cara pemberiannya sama kayak di NGT, tapi dia nggak langsung di sini, nggak ada pemeriksaan cek kepatenan sih kalau PEG ya. Kalau di NGT ada cek kepatenan ya, jangan lupa cek kepatenannya dulu terus dilakukan. Nah, pemberiannya itu ada yang bolus, ada yang intermittent ya gitu. Kalau di ICU dengan pasien kritis itu ada penelitiannya bahwa maintenance diet tuh bisa meningkatkan dibilangnya tuh waktu itu. Sebenarnya buat mempertahankan supaya si tubuh tuh terus mendapatkan kalori sih ya. Yang pertama, yang kedua supaya filia ususnya tuh tidak berhenti gitu. Karena kan kadang kalau misalnya pasien-pasien dengan sakit kritis itu dia gampang banget
Jadi gini, kalau misalnya tubuh mengalami suatu kegagalan, apapun itulah ya, dia dari apa misalnya, pasti yang dikalahin pertama kali adalah sistem pencernaan, nomor 1 itu pasti, itu ya dari tubuh itu. Karena dia harus mensupport vital, yang pertama syaraf, yang kedua jantung, itu nomor 1 ya dia ini. Yang dikalahin nomor 1 ada pertama dari sistem pencernaan, yang kedua pasti renal, terus kemana gitu ya, supaya si saraf tetap bisa bekerja untuk memberikan sinyal ke jantung untuk tetap memompa gitu. Nah, pilihannya itu nggak mau sampai ibaratnya si sistem pencernaannya itu dia jadi jadi kaku gitu lah ya ibaratnya, jadi diberikannya maintenance. Yang ketiga alasannya juga supaya menghindari aspirasi sih lebih tepatnya. Kalau pemberian langsung dalam waktu yang cepat dan banyak, takutnya ada resiko aspirasi, lambungnya nggak bisa langsung mencerna sedemikian banyaknya jumlah makanan yang dikasih, jadi diberikannya bertahap ya, dari misalnya 30 cc per jam gitu ya kita kasih ya gitu. Sebenarnya beberapa tuh rasionalnya itu pemberian dengan itu khusus untuk pasien kritis ya. Kalau pasien nggak kritis sih bolus biasanya nggak masalah ya gitu, pemberian bolus untuk nutrisinya gitu. Terus status nutrisi bisa mau lihat kebutuhannya, status nutrisi bisa pakai antropometri ya, penghitungannya pakai PBW-nya berapa pasiennya, prediksi body weight-nya berapa, terus ininya NT-nya berapa jadinya gitu, kebutuhan kalorinya bisa dihitung dari situ gitu. Terus nanti udah kebutuhan kalorinya apa nih, proteinnya berapa, lemaknya berapa, itu ada penghitungannya lagi ya. Jujur aku pun tidak hafal itu rumusnya ya, jadi kita serahkan ke yang bersangkutan alias dokter gizinya ya, ahli gizinya ya. Yang penting kita harus tahu pasiennya kebutuhan kalorinya berapa gitu ya. Jangan lupa kalori itu yang tadi ya, balik lagi bisa per enteral bisa parenteral gitu. Enteral sama parenteral maksudnya TPM. Terus terkait apa lagi? Hemodinamik. Nutrisi sampai situ ya. Ada yang mau ditanyain dulu nutrisi teman-teman? Tidak ada? Oke. Untuk itu Mas, Apa? residu pengecekan Residu? iya, kenapa harus di plastik doang gitu, nggak Oh. boleh ditarik? Soalnya kalau ditarik itu nanti kayak gini. Kita tuh pengennya, bukan kita, maksudnya baiknya adalah kita mengecek residu dengan sebutannya tuh ya, natural tanpa kita manipulasi. Kalau dimanipulasi tuh ya ibaratnya ya namanya juga ditarik ya, disedot ya, adanya di situ ya pasti ketarik lah gitu kan. Yang harusnya memang di lambung kita tuh nggak mungkin nggak ada residu, pasti ada residu, tapi yang keluar itu ada yang residu yang berlebihan. Normalnya dia nggak akan keluar selagi dengan gravitasi, tapi kalau ternyata dia berlebihan, itulah yang pasti dia akan keluar dengan sendirinya dengan gravitasi. Kalau kita tarik mah pasti keluar, karena nggak mungkin gaster kita tuh kosong tuh, nggak mungkin kan ya. Asam lambung aja itu termasuk cairan yang bisa jadi yang ditarik malah asam lambung gitu ya. Asam lambung kita yang ditarik itu kan yang nggak boleh ya. Asam lambung itu kan harus tetap ada di lambung. Fungsinya buat apa? Asam lambung fungsinya untuk iya, yang kita makan emang udah pasti 100% bersih kan? Enggak. Itu dia nanti yang akan membunuh bakteri-bakteri itu ya, yang harusnya nggak masuk di saluran pencernaan kita. Begitu. Ada lagi terkait nutrisi, cairan, elektrolit? Oke.